Shalom. Ya, hari ini tema kita tentang Rut. Ya, subtemanya adalah kesetiaan yang teruji, kesetiaan yang teruji. Ya, kita semua tahu ini cerita sekolah minggu ya. Rut punya 2 anak laki-laki dan punya 2 menantu perempuan. Ya, melihat lulusan STT Makedonia tadi pas banget ya. 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya, nggak tahu siapa yang jadi Mahlon dan Kilion, siapa yang jadi Orpa dan Rut. Ya, gitu. Mungkin salah satu di sini ibu-ibu bisa ada yang jadi Naomi, ya. Bisa main drama kita ini. Ya. Temanya menarik sekali, kesetiaan yang teruji. Ya, Rut, tadi tulisan Rutnya pakai H di belakang. Itu Rutnya orang bule, ya. Kalau Rutnya produksi Indonesia, RUT. Rut, ya. Kalau orang Medan bilang si Rut, pakai si lagi di depan kan, si Manjuntak, si Marpaung, si Rut. Ya, itu dia. Baik, kita akan mendasari firman Tuhan dengan satu bagian Alkitab, 2 ayat saja yang sudah sangat terkenal. Ya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Rut pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Demikian sabda firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Wah, ini seperti janji nikah ya, luar biasa. Ini padahal bukan suami dan istri, ini menantu perempuan dan mertua perempuan. Ya, kisah Naomi dengan Rut ini selalu menjadi inspirasi bagi hubungan mertua dan menantu dari zaman ke zaman, dari milenium ke milenium. Biasanya yang paling tidak mudah membangun relasi itu adalah mertua perempuan dan menantu perempuan. Walaupun tidak selalu ya, ada mertua perempuan dan menantu perempuan yang akrab juga ada. Ada juga yang mertua laki-laki dengan mantu laki-laki nggak cocok ya, macam-macam. Tapi pada umumnya mertua perempuan dengan menantu perempuan. Karena itu Rut selalu menjadi patokan, menjadi pedoman bagaimana hubungan yang sangat baik antara mertua dan menantu perempuan. Nah, kalau kita mempelajari latar belakang dari keluarganya Naomi ini, ya, mereka tadinya tinggalnya di sini, di Bethlehem. Ya. Kemudian di pasal 1 ayat di awal-awal dikatakan terjadilah kelaparan di Bethlehem. Ya, mungkin gagal panen kah atau karena badai panas atau apa tidak tahu, tidak dijelaskan. Yang pasti terjadi kelaparan. Maka Elimelek beserta istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon Kilion yang waktu itu mungkin baru mau masuk usia remaja, mereka akhirnya merantau ke Moab. Ini Moab, ya, Moab deket ya, nggak nyampe sejengkal, ya. Tapi kalau jalan kaki pasti pegel, ya. Kurang lebih kalau lewat Pantura lewat sini ya. Kalau jalur selatan dari sini. Tapi belum ada di sini ininya ya, belum ada jembatan. Apalagi LRT belum ada ya. Ya, jadi kalau mutar gitu kurang lebih hampir 100 km jaraknya. Dan nggak ada pilihan kendaraan ya, Transjakarta, Trans Bethlehem udah pasti nggak ada. Zaman itu jalan kaki semua. Ya, jalan kaki semua antara 7 sampai 10 hari. 1 minggu sampai 1,5 minggu jalan kaki ya. Sekarang kita jalan kaki 7 kilometer aja udah jalan kaki. Ya, emangnya nggak ada ini apa? Nggak ada sisa lagi imani ya, OVO kek, GoPay kek gitu kan. Nah,
Jadi jalan kaki 7 sampai 10 hari merantau, ya. Nah, hal yang ingin saya bagikan bagaimana hal yang unik ini, ya. Bethlehem ini kota, istilahnya kota umat Tuhan, ya. Kota umat Tuhan. Ya dibilang kota, nggak kota-kota amat lah ya. Bethlehem bukan kota metropolitan. Tetapi Bethlehem itu secara makna adalah rumah roti, ya. Rumah roti. Ya. Tapi rumah roti nggak ada roti, ya. Bisa kelaparan. Nah ini, ya, ini pembelajaran bahwa ketika kita menjadi umat Tuhan tidak berarti semuanya aman. Tidak berarti semuanya nyaman, ya. Semua ditolak, sakit penyakit ditolak, kemiskinan ditolak, kelaparan ditolak. Ya itu datang kok, ya. Bisa. Artinya apa? Umat Tuhan bisa juga mengalami kesulitan hidup, bisa. Ya, bisa mengalami bencana, bisa. Singkat cerita mereka pindah ke Moab, ya. Firman Tuhan mencatat 10 tahun pindahnya, ya. Jadi di Moab waktu itu tidak kelaparan, ya. Tetapi ketika mereka pindah ke Moab sekeluarga, lalu berpulanglah Elimelek ke Rahmatullah, ya. Meninggal, jadilah janda inang Naomi ini, ya. Lalu anak-anaknya karena udah beranjak dewasa, 10 tahun kan lama ya. 10 tahun itu lama dan orang zaman dulu itu nikah bukan umur 30-40, zaman dulu 20-an udah nikah. Ya umur 20-an. Nah akhirnya mereka anak-anaknya si Mahlon sama si Kilion nikahlah sama perempuan-perempuan Moab yang notabene tidak seiman. Ya kalau bahasa anak muda sekarang beda server ya katanya gitu ya. Beda iman, tapi ya namanya di sana mau cari yang seiman ya susah, namanya di negeri orang. Ya di negeri orang. Lalu dalam perjalanan waktu akhirnya anak-anaknya dua-duanya meninggal juga dan tidak dicatat memiliki anak di Alkitab, nggak dicatat di kitab Rut, ya. Dan akhirnya tinggallah Naomi sebagai mertua perempuan dengan 2 menantu perempuannya dan setelah 10 tahun dia dengar oh sudah tidak kelaparan lagi di Bethlehem. Maka dia mau mudik pulang kampung. Ya dalam perjalanan Naomi bilang, "Nak, ya, nak mantu, saya mau pulang kampung ini. Ya, saya nggak punya apa-apa lagi, tidak punya anak laki-laki juga untuk kalian. Pulanglah kalian. Kalian masih muda. Mudah-mudahan kalian masih bisa melanjutkan hidup. Mudah-mudahan masih ada nanti kalian dapat suami lagi. Ya, karena kalian masih muda." Ini dua-duanya mantunya baik-baik, ya. Bukan si Orpa bilang, "Wah, kebenaran saya pengen pergi dari dulu." Ya, enggak. Ya, kalau kita baca pasal 1 itu dua-duanya baik. Mereka sama-sama nggak mau. Mereka semua mau ikut Naomi. Tetapi setelah dijelaskan, saya nggak mungkin nikah lagi. Saya nggak punya anak lagi. Kalaupun saya nikah nggak ada anak lagi. Ya, dan kalaupun punya anak nggak mungkin kamu tunggu anak saya sampai besar. Ya, beda umurnya jauh, tidak mungkin. Dan memang Naomi tidak menikah lagi. Akhirnya saya ini nggak punya apa-apa lagi sambil bertangis-tangisan. Ya, akhirnya si Orpa pulang, minta pamit katanya. Ya di pasal 1 dengan baik-baik, ya dengan baik-baik. Lalu keluarlah kalimat yang tadi disebutkan oleh Rut, ya ini luar biasa kalimatnya. Ya dia bilang bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, luar biasa. Ini pernyataan iman, ya pernyataan iman. Bagaimana Rut mau mengikut mertuanya ke negeri mertuanya, di mana dia juga tidak pernah ke sana. Ya tentu ketika dia mengatakan itu dia sudah beriman kepada Tuhan. Ya dia sudah beriman kepada Tuhan. Ini luar biasa, ya luar biasa. Bagaimana di dalam kesulitan dan dia percaya ketika dia nggak dapat apa-apa. Ya ini nilai pembelajaran yang luar biasa. Biasanya kita akan memuji Tuhan ketika apa? Ketika dapat rezeki, ya, ketika sehat, ketika dapat mujizat, ya. Dokter bilang harus operasi, tahu-tahu pas mau operasi, udah nggak ada sakitnya. Wah, puji Tuhan, seneng kita, ya kan? Lalu kesaksian kita lah, macam-macam. Kita akan beriman kuat, beriman teguh, ketika kita katakanlah menang, ya, dalam segala hal, dalam studi, dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam apapun itu. Ya, kita memuji Tuhan kalau senang, kalau menang atau mendapat sesuatu. Tetapi Rut menyatakan imannya ketika dia nggak dapat apa-apa, suaminya juga udah hilang.
Warisan juga nggak ada. Ya, si Mahlon sama si Kilion nggak ikut asuransi jiwa waktu itu. Ya, jadi nggak ada uang pertanggungan jiwanya. Ya, zaman itu belum musim asuransi. Maka nggak ada warisannya. Ya, udah kosong. Lalu mertuanya juga Naomi bukan orang kaya. Nggak punya apa-apa lagi, benar-benar nggak punya apa-apa. Makanya dia mau pulang kampung. Ya, pulang kampung. Tapi Ruth menyatakan imannya, menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan yang benar dan kepada mertuanya. Ya, dia tidak mau pergi dan dia mau ikut Naomi. Bahkan dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mau mati dan dikuburkan di situ. Waduh, ini pernyataan yang luar biasa. Ya, kesetiaan yang luar biasa. Ya, apalagi zaman semakin modern, ya, di mana yang terkenal kan janjinya apa? Kalau pasangannya, kalau ada uang, abang disayang. Kalau nggak ada uang, wah, pemain bola rupanya, iya kan? Paling nggak direpetin, minimal direpetin, iya kan? Direpetin. Nah, ini anak-anak sekolah gimana? Ini minum susunya gimana? Pampersnya gimana? Ya, macem-macem. Tapi dia nggak ada dasar lagi untuk mau setia. Ya, uang nggak ada, suami nggak ada, anak nggak ada. Oh, zaman dulu itu nggak ada anak itu aib. Ya, aib. Zaman sekarang aja beberapa suku masih mengidamkan anak. Bahkan ada lagi yang pakai spesifikasi. Kalau bisa anak laki, ya, gitu. Kayak lebih bernilai, ya. Apalagi zaman itu, ya, nggak punya anak, nggak punya suami. Waduh, ini yang sangat rentan, ya. Udah kaum wanita, satunya udah oma-oma, satunya juga udah janda, ya. Jadi ketika dia mengatakan dia mau percaya kepada Tuhan dan ikut Naomi kemana saja, mau susah sama-sama, ya. Ibu mertua susah, saya pun susah. Ibu mertua mau mati, saya pun mau mati. Waduh, ini dahsyat, ya, luar biasa. Nah, ketika kita berbicara tentang kesetiaan, ya, kesetiaan apalagi yang teruji, tentu harus ada alat ukurnya, ya, harus ada alat ukurnya. Setidaknya ada 3 hal yang saya renungkan yang menjadi indikator atau tanda-tanda, ya, gejala-gejala, ya, kalau penyakit itu, ya. Tanda-tanda kesetiaan yang teruji. Tentu ketika kita berbicara tentang kesetiaan, kita berbicara tentang durasi, ya. Tidak mungkin orang mengatakan saya suami yang setia ketika nikahnya baru kemarin, ya. Itu belum bisa bilang setia, ya kan? Karena terlalu singkat, ya. Sedangkan mau mengatakan saya sudah lulus kuliah aja, kalau baru semester 1 nggak bisa ngomong gitu. Maka perlu ada durasi. Durasi itu lamanya waktu. Ya, lamanya waktu. Apalagi kalau kesetiaan kepada Tuhan. Durasinya itu seumur hidup. Ya, tunggu mati baru orang bisa nilai. Ya, apakah dia kesetiaannya teruji sepanjang waktu. Ya, sepanjang waktu. Kalau pernikahan tentu sampai salah satunya meninggal. Ya, kalau kepada mertua juga begitu. Ya, juga begitu sampai salah satunya meninggal dunia. Maka ini menjadi penting. Ada banyak orang yang katakanlah setianya pura-pura, pencitraan, ya, pura-pura. Dia bisa baik kalau 1-2 hari, ya kan? Kalau lagi kunjungan ke rumah mertua atau menantu lagi datang ke rumah mertua, biasanya baik. Yang penting jangan lama aja, ya. 1 hari kalau bisa habis makan malam kasih kode cepat pulang. Ya, sebelum aslinya kita semua keluar. Jaga jarak biar aman, itu bisa ditempel stiker di belakang mobil, ya. Jaga jarak biar aman. Ya, ada lagi yang mengatakan kalau jauh itu kita wangi, ya kan? Kalau deket, engkau sendiri yang mengatakannya. Iya, ya karena setiap orang punya kelemahan. Ya, nggak ada manusia sempurna, nggak ada. Termasuk pendeta, ya, tidak sempurna. Karena itu durasi ini menjadi penting, ya, durasi. Kalau mau mengatakan orang itu setia itu perlu waktu yang panjang, ya, nggak bisa 1-2 hari kita bilang kita setia, ya. Maka kalaupun kita bilang saya setia kok Pak, iya sementara ini setia, ya, karena nanti harus lihat sampai ujung hidup,
Ya, saya setia kepada Tuhan, nanti jangan-jangan di ujung hidup kita meninggalkan Tuhan. Ya, karena kesulitan, karena lain sebagainya. Ya. Maka durasi itu menjadi penting. Ya, durasi menjadi penting sebagai salah satu indikator. Yang kedua, tentu konsistensi. Ya, konsistensi. Konsistensi itu maksudnya dia stabil. Ya, dia stabil, terus-menerus setia. Terus-menerus mengabdi, ini kualitas Ruth. Luar biasa. Ya, sayang nggak punya lagi calon anak perempuan. Ya. Kalau ada kasih nama Ruth ya, bagus sekali. Ya, Ruth ini kesetiaan yang teruji, dia konsisten. Ya, ketika dia punya suami, anaknya dari si Naomi, si Kilion, ya tentu dia bahagia dong, punya suami. Ya, lalu ketika ditinggalkan, kesetiaannya, kasih sayangnya tidak berkurang. Ya. Padahal kan dia nikahnya sama anaknya, bukan sama mertuanya ya kan. Mertua begitu anaknya meninggal sebenarnya kayak nggak lagi terlalu ada ikatan yang kuat ya antara mertua dan menantu ini. Karena pengikatnya udah nggak ada, yaitu anak laki-laki dari Naomi. Udah nggak ada. Tapi dia mau mengabdikan diri ya kepada mertuanya. Dia pikir, saya yakin dia berpikir bahwa mertua ini nanti mau kemana, siapa yang mau urus dia, ya, siapa yang mau urus dia. Jadi si Ruth ini mengorbankan haknya untuk mendapat suami baru katakanlah, pulang ke rumah orang tua, nanti mungkin di kampung dia masih ada yang naksir, ya mumpung masih muda, ya belum terlalu berusia, tetapi dia meletakkan haknya itu. Dan dia lebih memilih untuk mengabdi kepada mertuanya. Ini kan luar biasa. Ya, luar biasa karena tentu Naomi ini kalau kita lihat dengan kacamata zaman sekarang ini jadi beban. Ini kos, ya. Beban yang waduh, saya sendiri aja juga belum cukup mau nanggung ibu mertua lagi. Ya kan? Nanti kalaupun ada orang naksir saya, mikir dia. Ya, ada ekornya di belakang. Ya kan? Ada ekornya di belakang. Jangankan dengan ibu mertua. Kalau orang katakanlah sudah punya anak, menikah belum lama tapi udah punya anak. Belum tentu ada lagi yang mau nikahin. Karena apa dipikir? Udah ada ekornya dibilang. Udah ada buntutnya. Besar biayanya. Ya kan gitu kan. Apalagi orang tua yang katakanlah rentan sakit. Ya, rentan sakit. Maka ini luar biasa Ruth. Ya, secara durasi dia teruji. Ya, konsistensinya juga teruji, ya. Dia nggak kadang sayang, kadang benci. Ya, memang tidak dicatat detil, tapi dari pembacaan Alkitab, kalau kita baca 4 pasal kitab Rut, kita bisa melihat ini seorang wanita yang sangat mengabdi, ya, luar biasa. Dan yang terakhir, motivasi, ya, motivasi. Ini menjadi tolak ukur apakah seseorang itu murni atau palsu, otentik atau KW-KW atau kaleng-kaleng anak muda bilang. Ya, ada orang baik karena ada maksudnya. Ada udang di balik peye, ya. Ada udang di balik peye. Ada nggak di depan yang nggak ada ya? Ya. Akhirnya motivasi yang menentukan. Karena orang baik itu banyak, ya. Apalagi ini udah mau pilpres, udah mau pileg, ya kan? Orang yang paling pelit akan gampang cabut dompet. Kalau dia nyalon ya. Kalau dia nyalon ada bagi-bagi warna biru kemarin di Lampung, set sebagi-bagi. Ya, lalu mencitrakan diri, wah lagi bagi-bagi aja udah biasa begini, ya kan? Waduh, yang nggak pernah ibadah jadi rajin ibadah, ya. Lalu direkam biar kelihatan seolah-olah dia rajin ibadah. Kalau memang rajin sih nggak apa-apa, ya. Jadi macam-macam dilakukan orang. Makanya motivasi yang menentukan akhirnya motivasi. Apakah Tuhan berkenan atau tidak. Ya, manusia gampang dikelabui. Ya apalagi kalau hanya kita sedang di panggung misalnya. Termasuk misalnya pendeta lagi di mimbar. Ini kan enak kan. Jadi ibu-ibu gak akan ngelihat saya aneh-aneh kacau-kacau hidupnya kalau lagi di mimbar. Ya, karena memang harus begitu penampilan di mimbar. Ya kan, baik, senyum, mantap gitu. Udah kayak nggak tahu berbuat dosa gitu kan. Nggak tahu di belakang. Dan kalaupun baik, motivasinya apa? Apakah untuk mendapat pujian? Ataukah apa?
Ya, supaya cepat promosi kah? Macam-macam. Ya, macam-macam. Apalagi kalau orang katakanlah anak muda ya, lagi jatuh cinta. Waduh, yang malas jadi rajin, yang nggak pernah cuci muka jadi ngamplas-ngamplas wajahnya, ya kan, perawatan. Apa? Supaya terlihat lebih cantik atau terlihat lebih tampan. Biar yang diincar itu naksir, ya. Jadi motivasinya bukan mau menjaga kesehatan, ya kan, tapi penampakannya sama. Ya, sama-sama necis, sama-sama rapi, sama-sama bagus. Tapi motivasi bisa beda, ya. Dan Ruth menunjukkan dia bukan pura-pura, bukan cuman kasihan ini nenek-nenek udah tua, ya. Enggak, dia bukan karena kasihan sama Naomi, tapi dia benar-benar mengabdi. Ketika sampai di kampungnya Naomi, ya, Naomi pun nggak mau lagi dipanggil Naomi karena hidupnya pahit, lebih pahit daripada kopi espresso, ya. Dia bilang jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Itu kan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang panggil aku espresso. Wah, pahit ya. Tuhan mengacungkan tangannya terhadap aku. Susah bener, udah suami meninggal, anak laki-laki meninggal dua-duanya. Ya, tapi dia luar biasa dan Ruth tetap mengabdi. Istilahnya mama mertua tenang, saya akan pergi cari makan. Ya, ada peraturan di Israel, kalau orang panen ada yang jatuh-jatuh itu, katakanlah sebulir, dua bulir, sehelai, dua helai gandum jatuh, nggak boleh dipungut. Ini sistem di masyarakat Israel supaya orang-orang miskin bisa dapat makan juga. Ya, jadi bukan minta-minta kasihan dong bawa karung gitu. Enggak. Ya. Jadi yang jatuh-jatuh yang dipanen sama orang yang punya ladang yang jatuh-jatuh boleh dipungutin sama orang-orang miskin. Maka Ruth kerja mungutin. Ya. Singkat cerita dia kerja di ladang Boas, dia dari pagi sampai siang enggak berhenti-berhenti, sampai sore enggak berhenti-berhenti, luar biasa. Sampai Boas nanya, siapa sih itu orang? Ya itu menantunya Naomi, begini-begini. Dari tadi dia nggak berhenti-berhenti kerja. Wah, luar biasa. Itu apa? Karena dia punya motivasi yang murni. Ya, dia nggak mikir, saya udah cukup buat makan saya. Ya, mertua bodo amat misalnya. Enggak. Ya, dia mikir sampai dikatakan dia pulang bawa 1 eva. Ya, tadi saya coba cari-cari. Kita kan nggak biasa 1 eva. Kita pikir nama orang Eva kan. Katanya 1 gomer itu 1/10 eva, yaitu 3,6 liter. Berarti kurang lebih 1 eva itu sekitar 36 liter. Katakanlah 30 liter. Banyak itu, ya, banyak dan dia pikul bawa pulang ke rumah. Wah, luar biasa, ya. Dia punya motivasi yang murni sehingga apa? Ketika motivasi orang murni, dia berkorban nggak rasa sakit, ya. Dia mengabdi nggak rasa enak bener mertua saya gitu ya. Atau enak bener dia. Saya capek-capek, saya lebih capek daripada dia. Kalau motivasi murni nggak akan sampai menggerutu seperti itu. Ini kita belajar dari Ruth, luar biasa. Ya. Nah, siapa saja yang menguji? Nah, siapa saja yang menguji? Tentu namanya kesetiaan yang teruji. Ya. Lalu apa yang menguji? Atau siapa yang menguji? Tentu yang pertama penguji internal. Ya. Penguji internal maksudnya dari diri sendiri. Ya. Ketika kita memilih untuk setia, kita menilai diri sendiri. Ya. Saya memang karena mengabdi, karena saya takut akan Tuhan, atau takut kehilangan jabatan, takut dipergunjingkan oleh masyarakat, sehingga saya memilih untuk setia. Baik setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada anak, setia kepada orang tua, kepada mertua, menantu dan lain sebagainya. Kita yang tahu. Maka mari kita uji, ya. Jangan-jangan kita setia karena belum sempat aja nggak setia, ya. Tidak dapat momentumnya, ya, misalnya. Waduh, ini menyedihkan, ya. Maka kita yang tahu diri kita masing-masing. Makanya saya sebut penguji internal. Lalu yang kedua tentu penguji eksternal dari luar, ya. Dari luar. Ini orang-orang sekitar, ya, pasangan, ya, pokoknya yang bukan diri kita itu bisa dibilang eksternal dari luar. Dan Ruth benar-benar teruji, ya. Pekerja-pekerjanya Boas bilang, wah itu luar biasa dari tadi kerja nggak berhenti-berhenti, ya. Dan dia sangat rendah hati, ketika Boas ngobrol sama dia,
Dia bilang, kamu deket-deket aja terus sama pengerja saya perempuan ya. Saya udah bilang karyawan saya yang cowok-cowok jangan coba nakal sama Ruth. Ya, mungkin cantik ya, sehingga Boas bilang gitu ke pekerjanya laki-laki. Sudah saya bilang, jangan ada yang ganggu kamu. Ya. Lalu Ruth enggak langsung aji mumpung. Iya bener Pak, gini. Enggak. Dia bilang, siapakah aku ini? Sehingga aku mendapatkan belas kasihan. Ya, saya ini orang asing. Ya, istilahnya bukan pribumi. Ya, bukan pribumi di sini. Ya, saya enggak punya apa-apa. Dia merendahkan dirinya. Ini luar biasa. Luar biasa. Dia mendapatkan kesempatan untuk mengeruk lebih banyak, istilahnya mendapat lebih banyak kalau bahasa positif. Tapi dia selalu merendahkan diri, merendahkan hati. Ini kualitas yang luar biasa. Dan dia dipuji oleh orang lain. Ya, orang-orang kampung istilahnya. Dia dipuji. Dan ini menjadi salah satu indikator juga. Ya, ketika orang cuman kita bagus, tapi yang ngomong kita bagus cuma kita sendiri. Ya, itu orang masih ragu. Ya, tapi kalau orang lain yang ngomong, maka itu gaungnya lebih kuat. Dia orangnya baik, dia orangnya mengabdi, ya dia orangnya murah hati, dia orangnya pekerja keras. Kalau orang lain yang ngomong, maka itu akan jauh lebih baik, ya bisa diakui, bisa dipertanggungjawabkan, ya ada saksi-saksi yang melihat. Dan tentu yang terakhir saya bilangnya penguji eternal. Penguji eternal ini penguji kekekalan, yaitu siapa? Tuhan, ya Tuhan. Orang bisa terkecoh kalau kita ahli bersandiwara, ya, pakar pencitraan, pakar pengembangan diri. Misalnya senyum terus kalau lagi tugas Greater Asher, ya. Karena apa? Karena dia profesional. Ya, padahal dia lagi kesel. Ya, kesel sama pasangan tadi, hampir cakar-cakaran misalnya. Tapi begitu tugas di gereja, saya harus profesional. Shalom. Waduh, luar biasa. Ya, begitu senyum, begitu orang lewat, lihat pasangannya, gitu dulu ya. Shalom ibu, silakan. Profesional, ya Greater Asher harus begitu, harus profesional. Tetapi Tuhan itu lebih hebat daripada kamera CCTV, ya, bisa memindai hati dan pikiran kita. Ya, mau kita gaya jagonya, senyumnya, perilakunya, cara berbicara, gerakan tangan. Sekarang kan sekolah kepribadian, sekolah bagaimana menyampaikan pidato di depan publik, itu ada pembelajarannya semua. Ya, untuk apa? Personal branding. Ya, bagaimana memasarkan diri kita biar kelihatan bagus, kelihatan berwibawa, kelihatan smart. Ya, ada itu pelatihannya. Ya, salah nggak itu? Ya nggak salah, nggak salah. Saya tidak mengatakan salah. Tapi sampai kedalaman batin, sampai kedalaman pikiran, hati nurani, Tuhan itu nggak bisa dikecoh, ya, nggak bisa ditipu. Maka yang paling baik adalah lulus dari semua ujian ini. Kita tahu diri kita, orang lain bisa menilai diri kita, dan Tuhan juga bisa menguji kita. Ya, saya harap kita bisa berkata dengan pemazmur, ujilah aku ya Tuhan. Waduh, serem bener nih ya. Ya, kata Tuhan yang benar. Walah, kamu kayak gitu, bernekat benar minta diuji kata Tuhan. Jangan ya Tuhan, diundur aja Tuhan ujiannya. Misalnya gitu ya. Nggak gampang, ya. Nggak gampang. Dan tentu manfaat dari kesetiaan yang teruji, ya. Yang pasti lulus ujian. Ya, kalau orang lulus ujian dapat apa? Dapat ijazah, sertifikat, nilai atau apapun pengakuan dan lain sebagainya. Ya, bisa berbentuk materi, ya. Kertas sertifikat, ijazah itu kan materi, ya, kertas. Bisa promosi jabatan. Bisa. Ya. Bisa keturunan kita bagus-bagus, ya, pintar-pintar, baik-baik, bisa dapat mantu yang bagus-bagus. Karena apa? Siapa yang nggak pingin menikahi pria atau wanita yang orang tuanya teladan banget, ya, baik, bijaksana, pandai mendidik anak, ngemong lah istilahnya. Waduh,
itu juga mertua idaman, ya. Sebaliknya, kalau kita orang yang teruji, kita juga jadi mantu idaman, ya. Jangan sampai orang, aduh, anakku udah terlanjur nikah sama dia, mau gimana lagi, nasib, ya. Kalau begitu kalimat yang keluar, waduh, berarti perlu ujian ulang, ya, ujian perbaikan. Caranya gimana? Ya memperbaiki diri, ya. Itu lulus ujian, bisa diberkati. Ruth diberkati. Dia kehilangan suami, dia mendapat yang baru, walaupun gak muda. Ya, si Boas ini udah tua, ya, ini perjaka tua, ya, perjaka tua. Dan dia mau menikahi Ruth bukan karena daun muda, ya, daun muda paling cantik se-Betlehem gak dicatat itu, ya. Boas melihat perilaku Ruth yang begitu mengabdi, dia bilang kepada Ruth, telah diceritakan dengan lengkap kepada saya. Bagaimana kamu memperlakukan mertuamu sejak dari sana sampai ke sini. Kamu wanita yang begitu mengabdi kepada keluarga, termasuk kepada mertua. Waduh, lalu dengan mata kepala sendiri dia lihat bagaimana Ruth bekerja keras. Ya, enggak minta-minta dikasihani, kasihan dong, enggak. Ya, dia bekerja keras, dia mau kerja luar biasa. Sehingga dia mendapatkan respek dari Boas. Dan ketika ada peraturan di Israel bahwa seorang saudara juga perlu menolong agar keluarga tidak putus silsilah, ya, maka Boas tahu dia adalah salah satu kerabat yang berhak atau wajib menebus, ya, menebus bekas-bekas tanahnya Elimelek bisa ditebus. Dan Boas kelihatan dia bukan seneng, wah akhirnya ada juga cewek yang mau sama saya, enggak gitu dia. Karena dia bilang sama Ruth apa? Ada yang lebih dekat dan lebih berhak dan wajib menebus. Saya harus ngomong dulu sama dia. Ya baca nanti Rut pasal 3. Dia bilang, saudaraku, saudara kita Elimelek gini, kita wajib menebus. Tapi kamu lebih wajib karena kamu lebih dekat. Ya, kamu mau nggak? Oh boleh, biar saya bayarin semua tanahnya. Biar si Naomi ada cukup untuk hidupnya. Gitu. Tapi ada satu lagi, syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Sekalian menikahi Ruth. Karena kita harus membangkitkan keturunan, ya, bagi saudara kita, ya. Wah kalau itu saya nggak mau, mungkin udah punya istri, itu saudaranya. Ya kalau kamu aja deh katanya, ya. Lalu caranya dulu unik, salah satu sendalnya harus dilepaskan di gerbang kota. Lalu saudaranya yang satu lagi ngelepaskan sendalnya, kamu aja, brother. Ya udah, singkat cerita, mereka menikah, ya. Mereka menikah, si Boas dengan Ruth. Ini beda usianya jauh. Ya, jadi menikah bukan mereka karena ketertarikan fisik, ketertarikan seksual, bukan. Ya, tapi karena kesadaran ingin menjaga nama baik, nama pusaka dari keluarga. Ya, dan Boas juga bilang ke Ruth, kamu nggak cari yang muda-muda dan kaya-kaya. Ya, artinya apa? Ada di Betlehem yang muda dan kaya. Ya, yang tentu jauh lebih menarik daripada Boas. Tapi Ruth nggak begitu, ya. Ruth nggak begitu. Kemudian manfaatnya apa lagi? Tentu beroleh pujian. Wah kalau kita baca semua itu dapat puja-puji luar biasa, ya. Ruth dipuji-puji luar biasa. Karena apa? Ya karena memang dia terpuji. Kalau orang yang teruji pasti terpuji, ya. Kecuali yang sirik, ya. Kecuali yang iri, ya. Nggak masalah. Yang penting kita terus berusaha meminta pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, biar kita lulus ujian. Soal pujian itu bukan yang kita cari, ya. Tapi biasanya itu adalah akibat atau konsekuensi logis, ya. Orang yang bagus dipuji orang. Dan terakhir tercatat di kekekalan. Kita baca Rut pasal 4 bagian akhirnya itu tercatat. Lalu Boas dan Rut memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud, ya, di bagian akhir dari Rut pasal 4. Dan kita baca lagi di Injil Matius pasal 1, inilah silsilah Yesus Kristus, di situ dicatat pasal 1 ayat 5 dan 6 Injil Matius, ya. Dikatakan apa? Boas memperanakan Obed dari Rut. Rut memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud, terus diruntut itu silsilahnya, ya, Marta Rombo istilahnya, ya, orang Medan bilang, sampai kepada Yesus Kristus. Bagaimana Rut yang bukan pribumi Israel,
yang bukan asli agama orang Israel, dia tadinya beda iman, lalu dia jadi satu server, ya, jadi mualaf, satu iman dengan orang Israel, dia dipakai Tuhan. Luar biasa. Ini orang kafir yang bertobat, sukunya lain, negaranya lain, tapi Tuhan dengan sengaja memasukkan Rut menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Luar biasa, ya. Maka tidak penting siapa kita, apa suku kita, apa latar belakang kita keturunan konglomerat ataupun engkong melarat, ya, dari engkong udah melarat sampai kita. Nggak penting. Tapi penting bagaimana kita menjalani kehidupan kita sekarang. Jadi orang yang setia, jadi orang yang cinta Tuhan, sayang kepada Tuhan, sayang kepada keluarga, sayang kepada mertua, menantu, dan semua orang di sekitar kita. Maka Rut tercatat di kekekalan. Ya, jangankan di sorga, di Alkitab aja dia tercatat. Ya, tapi jangan ngarep kalau gitu saya mesti biar saya dicatat di kitab. Setelah Wahyu ada tambahan-tambahan. Wah, nggak bisa ya. Ini kalau undang-undang dasar masih bisa direvisi. Kalau kitab suci jangan harap direvisi ya. Maka kita setia bukan karena pengen dicatat, ya bukan. Ya, kita setia karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia. Di balik kesetiaan Rut ada kesetiaan Tuhan. Sehingga apa? Dia bekerja, orang kasih jalan. Ya, malah tadi saya cerita Boas suruh sengaja karyawannya jatuh-jatuhin sebagian itu biar dapatnya banyak dia. Ya, dibantu. Ya, God's favor, istilahnya kayak kemanapun kayak beruntung lulu, ya. Kalau orang bilang, ih hokinya gede lo dia lo. Ya, ada yang bilang lagi tangannya dingin. Ngapain aja berhasil dia. Ya, tangannya dingin, hokinya besar. Padahal bukan. Ya, di balik kesetiaan kita ada kesetiaan Tuhan. Ya, Tuhan menolong. Sehingga kalaupun hidup naik turun, senang susah, tapi ada Tuhan yang setia, yang menolong. Karena itu sudah sepatutnya kita setia untuk membalas kesetiaan Tuhan.